wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Priyanti, NIM 34028110407. Manajemen L tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tema Cost Value Profit Analysis. Mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen Bu Eva Faridah SE MSI. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang Cost Value Profit Analysis. Pengertian analisis CVP atau Cost Value Profit adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan value dapat mempengaruhi pendapatan operasional atau operating income perusahaan dan pendapatan bersih net income. Mengapa kita harus melakukan analisis ini? Analisis ini mempunyai manfaat pada awal tahap perencanaan karena menyajikan suatu kerangka pemikiran yang sederhana dalam mendiskusikan isu-isu perencanaan dan pengolahan data yang relevan. Jadi, yang kita analisis ada 3 poin. Yang pertama ada cost, yang kedua ada value, yang ketiga ada laba yang diinginkan. Ketiga hal ini sangat penting. Kita ingin mencapai laba tertentu, tetapi kita juga harus memperhatikan dalam value produksi berapa yang harus kita lakukan untuk mencapai target laba tersebut. Selain itu, kita tidak bisa hanya tergantung pada jumlah produksi saja, tapi juga kaitannya dengan berapa cost yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah produksi tertentu dan laba tertentu. Jadi kita bisa katakan cost value profit ini sifatnya saling mempengaruhi. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Syarifah, NIM 34021180408. Asumsi analisis biaya volume laba. Nah, dalam mengambil keputusan, manajemen juga mempunyai 5 elemen penting terkait analisis cost volume profit. Di antaranya ada harga produk, yaitu harga yang ditetapkan di dalam suatu periode tertentu secara konstan. Nah, yang kedua ada volume atau tingkat aktivitas, yaitu besarnya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual di dalam suatu periode tertentu. Nah, yang ketiga ada biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Nah, yang keempat ada total biaya tetap, yaitu keseluruhan biaya periodik di dalam suatu periode tertentu. Nah, yang terakhir ada bauran volume produk yang dijual. Nah, yaitu proporsi volume relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Baik, saya Irwinda Febrilianti, kelas manajemen L, NIM 340218110386. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Hidayah tentang asumsi analisis biaya, volume, dan laba. Ada beberapa asumsi dasar yang harus kita ketahui dalam cost volume analisis ini. Yang pertama, fungsi pendapatan dan fungsi cost berbentuk linier. Yang kedua, harga jual produk, total cost tetap, dan cost variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentan yang relevan. Yang ketiga, unit yang diproduksi semuanya dapat terjual. Yang keempat, untuk analisis multiproduk, bauran penjualan dapat dihentikan dengan pasti. Yang kelima, ada harga jual dan cost diketahui dengan pasti. Selanjutnya, analisis titik impas atau break-even point. Nah, analisis umum yang digunakan dalam cost volume profit adalah analisis titik impas atau break-even point. Secara teori, titik impas adalah volume aktivitas di mana total pendapatan sama dengan total cost atau titik di mana laba sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik impas dalam unit, maka fokus utama adalah pada laba operasi. Tapi ingat, ini hanya analisis break even. Nah, tidak mungkin ini kita jadikan sebagai tujuan, ini hanya alat analisis saja. Nah, jadi seolah-olah jika untuk titik impas saja kita perlu produksi dan cost barang berapa saja sih. Nah, tapi jelas organisasi bisnis tidak ingin bertujuan labanya 0, tetapi ingin bertujuan labanya plus kalau bisa sebesar-besarnya. Halo teman-teman, saya Salsabila Rahadatul Aisi, NIM 34021800415. 4. 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 4
Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan kos-kos perusahaan ke dalam kategori kos tetap dan kos variabel. Mengapa kita menggunakan laba operasi dalam analisis break-even point? Secara rumus, laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi kos variabel dikurangi kos tetap. Itu rumus umum kita ingin menggunakan analisis break-even point. Kedua, kita jabarkan lagi rumus tersebut menjadi lebih kecil. Yang kita jabarkan adalah pendapatan penjualan tadi. Karena tadi ada 3 komponen dalam laba operasi, pendapatan penjualan, kos variabel, dan kos tetap. Pertama, pendapatan penjualan kita jabarkan dari mana dapatnya, yaitu harga jual dikalikan dengan jumlah unit terjual. Kedua, kos variabel kita jabarkan lagi, yaitu kos variabel per unit dikalikan dengan jumlah unit terjual. Terakhir, kos tetap, penjabarannya hanya kos tetap, karena jumlah terjadinya itu akan tetap dalam suatu rentang produksi tertentu. Dari rumus yang tadi, saya gabungkan rumusnya, laba operasi sama dengan harga jual dikali jumlah unit terjual dikurangi kos variabel per unit dikalikan dengan jumlah unit terjual dikurangi total kos tetap. Secara matematis, untuk menghitung analisis break-even point dalam rumus tadi, kita akan mengganti laba operasinya, yaitu menjadi 0. Berarti, laba yang kita tuju dalam analisis ini adalah 0 atau titik impas. Ingat, ini hanya analisis, tapi bukan tujuan dari suatu perusahaan. Tidak akan ada perusahaan yang bertujuan untuk mencari laba 0. Perkenalkan, nama saya Santi Safitri, NIM 34021180412. Saya akan melanjutkan memaparkan materi dari yang sebelumnya. Terdapat contoh soal jika diketahui total penghasilan Rp 3.500, total biaya tetap Rp 75.000, biaya variabel per unit Rp 1.500, maka berapa unit laba operasi yang akan dihasilkan? Rumus yang digunakan yaitu laba operasi sama dengan buka kurung pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel tutup kurung dikurangi biaya tetap. Maka 3.500X sama dengan 2.625X ditambah 75.000 ditambah 0. X dipindah luaskan menjadi 3.500X dikurangi 2.625X sama dengan 75.000 ditambah 0. 875X sama dengan 75.000 ditambah 0. X sama dengan 75.000 dibagi 875. X sama dengan 85,71 unit. Maka laba operasi yang dihasilkan yaitu 85,71 unit. Di satu sisi, untuk menghitung analisis BEP terdapat cara yang lebih cepat, yaitu yang berpusat pada margin kontribusi. Margin kontribusi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel. Selain itu, terdapat juga rumus impas. Impas sama dengan biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Maulidia dari kelas manajemen L dengan NPM 34021804117. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang target profit. Selain analisis titik impas, ada juga metode lain untuk melakukan analisis cost volume profit, yaitu dengan analisis target profit. Nah, ini terlihat lebih menarik karena kita tidak mengasumsikan laba perusahaan itu 0, tetapi kita menargetkan jumlah laba tertentu itu berapa. Misalnya 100 juta, 200 juta. Kita masukkan ke dalam perhitungan rumus yang tadi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, meskipun titik impas merupakan informasi yang berguna, namun kebanyakan perusahaan ingin mempunyai laba operasi yang lebih besar daripada 0. Analisis CF
BEP menyediakan suatu cara untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Jadi, kita harus berasumsi bahwa laba 0 atau mencapai BE sekarang. Kita mencoba menargetkan laba dengan jumlah target laba tertentu. Secara teknis, target profit sangat mirip dengan analisis BEP, yaitu laba operasi didapatkan dari pendapatan penjualan total laba operasi. Laba operasi sama dengan harga jual jumlah unit terjual dikurangi kos variabel per unit dikurangi total kos tetap. Kalau untuk analisis BEP, laba operasi kita diganti dengan jumlah 0. Tapi untuk analisis dengan metode target profit, laba operasi digantikan dengan jumlah profit tertentu yang diinginkan.